Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaludin Nurfadila dari kelas 9F SMP Negeri 2 Cimanggu ingin membahas sedikit materi tentang globalisasi. Globalisasi adalah cara pandang, cara berpikir, atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh manusia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Ciri-ciri globalisasi: adanya perkembangan barang-barang telekomunikasi dan informasi, maraknya pariwisata yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi merupakan kegiatan yang sudah melebihi batas-batas suatu negara. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat tumbuhnya perdagangan internasional. Semakin meningkatnya interaksi budaya melalui media massa, meningkatnya masalah bersama misalnya pada bidang lingkungan hidup. Bentuk globalisasi: A. Globalisasi di bidang budaya. B. Globalisasi di bidang komunikasi. C. Globalisasi di bidang ekonomi. D. Globalisasi di bidang iptek. Dan E. Globalisasi di bidang transportasi. Dampak globalisasi terhadap perilaku masyarakat: 1. Gaya hidup. 2. Makanan. 3. Pakaian. 4. Komunikasi dan informasi. 5. Perjalanan. 6. Bahasa. 7. Kesenian. 8. Sistem mata pencaharian. Sikap masyarakat terhadap dampak globalisasi: sikap menolak atau curiga. Globalisasi dapat mengoyahkan integrasi kesatuan budaya dan nilai-nilai yang dianut. Unsur baru yang dibawa oleh proses globalisasi bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia menghayati dan mengamalkan Pancasila. Unsur baru dianggap mengganggu pola tingkah laku masyarakat, bahkan juga pola pikir. Sikap menerima: rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada sehingga timbul keinginan untuk mencapai perbaikan. Sadar akan adanya kekurangan-kekurangan dalam budaya sendiri. Adanya usaha-usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan. Tingkat kebutuhan yang semakin bertambah dan beraneka ragam. Sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar, seperti sikap toleran, menghargai terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Dampak positif dari globalisasi: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisien. 3. Perekonomian suatu negara meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembang dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif dari globalisasi: 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Menghadapi globalisasi di Indonesia: 1. Memprioritaskan pemulihan ekonomi. 2. Meningkatkan daya potensi nasional. 3. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. 4. Meningkatkan pengembangan usaha mikro. 5. Melakukan deregulasi dan debirokrasi. 6. Memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Cukup sekian dari pembahasan materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila materi yang saya sampaikan
menurut kalian salah, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.